Selamat siang Fatomi dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Abian, saya Felicia, Alshifa, Vidi, dan Zian akan membahas mengenai FLIR sensor kamera E7. Kali ini kami akan membahas mengenai datasheet, komponen, resolusi, cara kerja, pro dan kontra, serta aplikasi dari FLIR E7. FLIR E7 merupakan kamera pencitraan thermal sebagai alat diagnostik yang menggunakan kenaikan suhu dan informasinya akan ditampilkan lewat layar LCD yang berwarna. Sekarang saya akan membahas mengenai technical datasheet untuk FLIR E7. FLIR E7 biasa berwarna biru dan abu yang memiliki setup untuk unit, bahasa, tanggal, dan waktu. USB kabel yang dipakai adalah standar USB-A menuju USB mini B dengan detektor data berjenis FPA Uncooled Microbolometer yang beresolusi 120 x 120 pixel. Untuk penyimpanan gambar digunakannya mini SD card 512 MB yang divisualisasikan lewat layar LCD 2,8 inch. Pada pencitraan digunakannya field of view 25 derajat x 25 derajat dengan thermal sensitivity di bawah 0,1 derajat Celcius dan image frekuensi 9 Hz. Pada power system digunakannya baterai lithium 3,6 volt dengan daya 6 watt dengan objek temperature range-nya dari 0 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Terdapat juga datasheet untuk analisis pengukuran baik dari spot meter sampai emisivitas. Lalu ada environment data di mana operating temperaturnya dari 0 sampai 50 derajat sedangkan storage temperaturnya dari minus 40 sampai 70 derajat. Berikut adalah bagian-bagian kamera dari FLIR E7 di mana pada bagian kiri terdapat 6 bagian luar dimulai dari lensa inframerah, konektor untuk ke memory card, lalu ada titik point untuk pemasangan hand strap. Lalu pada bagian kanan terdapat gambar 8 tombol yang akan digunakan pada FLIR E7. Lalu di sebelah kanan terdapat screen element di mana terdapat sistem menu, indikator daya, tanggal dan waktu, serta hasil dari pengukuran. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait resolusi. Jadi sebelum kita membahas terkait resolusi dari FLIR i7 itu sendiri, sebelumnya kita perlu ketahui definisi dari resolusi. Jadi resolusi layar adalah jumlah piksel yang berbeda di setiap dimensi yang dapat ditampilkan. Istilah ini biasanya menjadi ambigu, terutama karena resolusi yang akan ditampilkan dikendalikan oleh berbagai faktor dalam tampilan tabung sinar katoda atau cathode ray tube atau CRT. Kemudian layar flat, termasuk dalamnya ada layar liquid kristal, serta tampilan proyeksi yang menggunakan array elemen, gambar tetap atau piksel. Selanjutnya, digunakan thermographic kamera pada perangkat FLIR i7 ini. Sedikit menyinggung cara kerja, piksel ini merupakan titik perolehan data untuk pengukuran thermal. Dan data tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat gambar visual dari profil thermal. Nah, semakin banyak piksel dari titik-titik data, maka akan semakin akurat interpretasi thermal serta semakin tinggi resolusi gambar thermal. Resolusi tinggi ini sangat penting karena memungkinkan identifikasi detail gambar yang lebih kecil dan oleh karena itu pengukuran suhu akan lebih akurat untuk bidang pandang yang sama. Kemudian untuk membuat kamera infrared atau IR ini terjangkau bagi jangkauan pengguna yang luas, sejumlah vendor telah memperkenalkan detektor dengan jumlah piksel 160 kali 120 atau pada perangkat FLIR i7 ini sebesar 120 kali 120 dengan atau tanpa adanya interpolasi. Jadi detektor yang lebih besar menghasilkan gambar 2 kali lipat lebih besar serta 2 kali lebih tinggi dengan 4 kali lipat data untuk bidang pandang tertentu. Kemudian pada infrared atau air imaging, kamera resolusi tinggi memungkinkan termografer bekerja lebih jauh dari target tanpa kehilangan akurasi pengukuran. Target harus mencakup setidaknya 9 piksel untuk diselesaikan secara akurat. Atau pengukuran suhu yang dihasilkan akan dikompromikan saat kamera rata-rata di latar belakang yang tidak relevan. Detektor resolusi rendah menginterpolasi area yang lebih luas antar piksel dan rata-rata dalam pembacaan suhu yang tidak terkait dengan target. Resolusi bahkan lebih penting dalam pencitraan infrared daripada dalam fotografi digital. Hal ini disebabkan karena dalam pencitraan IR, resolusi memengaruhi akurasi pengukuran suhu bukan hanya kualitas dari gambar yang dihasilkan.
Selanjutnya adalah bagaimana cara kamera thermal image bekerja. Yang pertama, dia bertindak sebagai receiver atau penerima, jadi tidak memancarkan sesuatu sama halnya seperti mata, telinga, radio, dan juga televisi, tetapi perbedaannya di frekuensi. Dan kamera yang berkisar di pasar atau yang tersebar di pasar itu biasanya bekerja di antara 2 mikrometer sampai dengan 14 mikrometer. Dan cara bekerjanya adalah setiap objek di dunia ini mengeluarkan IR radiation gitu, as long as dia memenuhi syarat lebih dari 0 Kelvin atau minus 273,15 derajat Celcius. Even es batu yang suhunya 0 derajat Celcius itu bisa diukur menggunakan thermal image kamera ini. Yang pertama, cara bekerjanya adalah IR energy akan difokuskan menggunakan lensa pada thermal image untuk diteruskan kepada sensor IR itu sendiri. Dan sensor ini akan memproses atau membuat sebuah pola suhu yang sangat rinci yang disebut dengan termogram yang hanya membutuhkan waktu 1/30 detik untuk mendapatkan informasi suhu ini dari beberapa ribu titik pandang array dari detektor tadi. Dan kemudian termogram yang dibuat tadi akan diterjemahkan menjadi impuls listrik dan dikirim ke signal processing unit, papan sirkuit dan juga chip khusus yang menerjemahkan informasi yang nantinya akan diubah menjadi sebuah tampilan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pros and cons dari FLIR i7. Nah, untuk prosnya yang pertama, si FLIR ini atau FLIR i7 itu datang dari perusahaan yang trusted atau terpercaya di bidang thermal imaging. Nah, FLIR sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 1978 dan ini menjadi salah satu pionir di bidang thermal imaging sistem, dan dia ini udah beroperasi perusahaannya di banyak lokasi di seluruh dunia dengan jumlah karyawan itu sekitar 3.000 karyawan. Lalu yang kedua, untuk yang i7 ini ialah yang punya resolusi yang paling bagus di antara i-series. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, ini untuk yang i3 itu 60 x 60 pixel, yang i5 itu 80 x 80 pixel, dan i7 itu yang 120 x 120 pixel. Nah, ngaruhnya apa? Jadi kalau semakin besar resolusinya, maka akan memberikan detail yang lebih banyak. Nah, ini bisa dilihat dari yang i7, ini gambarnya tuh jauh lebih detail. Lalu berikutnya, si i7 ini juga punya field of view atau kayak sudut pandang yang paling besar di antara i-series lainnya. Nah, untuk yang i3 itu 12,5 kali 12,5 derajat, untuk yang i5 17 kali 17 derajat, dan i7 ini 25 kali 25 derajat. Nah, ini ngaruhnya ke jadi semakin besar field of view-nya, maka bisa meng-capture atau bisa menangkap gambar yang areanya tuh jauh lebih besar. Nah, ini bisa dilihat juga di gambar yang ini. Untuk yang i3 kan kayak nge-zoom banget gitu ya. Kalau misalkan i7 dia bisa jauh lebih banyak yang ditangkap gitu. Nah, lanjut ke berikutnya. Si i7 ini punya battery life atau daya tahan baterai yang lebih lama untuk yang i7 dan i-series lainnya itu. Jadi dia ini memang up to 5 jam atau 5 hours. Terus untuk yang i-series ini jauh lebih rendah, jadi hanya up to 4 jaman. Ini gambarnya i-series tuh mirip ya sama yang dari bentuk fisiknya sama yang i7. Lalu untuk yang T62640 yang ini bentuknya itu hanya up to 2,5 jam. Nah, berikutnya si i7 ini juga punya sensitivitas thermal yang baik. Jadi dibandingin sama i3 ini kurang dari 0,15 derajat pada suhu 25 derajat Celcius, dan untuk yang i5 dan i7 memang nggak jauh beda sih. Itu kurang dari 0,1 derajat pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu berikutnya, si i7 ini juga ukurannya tuh ringan. Jadi i7 dan i-series yang lainnya itu hanya 340 gram, sementara yang kita bisa lihat yang i456 itu 575 gram, terus yang i405060 untuk 880 gram, dan yang T itu bahkan yang T62640 bahkan sampai 1,3 kg. Oke, jadi berikutnya adalah yang cons-nya. Yang pertama itu adalah si i7 ini punya harga yang paling besar di antara i-series yang lain. Untuk yang i3 ini 895 euro atau sekitar 15 jutaan. Untuk yang i5 itu 1.330 euro atau sekitar 23 jutaan. Dan yang i7 itu sendiri 1.776 euro atau sekitar 31 jutaan. Tapi memang
sebanding sih sama performance-nya. Lalu yang berikutnya adalah si i7 ini hanya cocok untuk penggunaan yang semi profesional. Kenapa? Karena dari segi temperatur range atau ya temperatur range itu untuk yang i7 dia bekerja di min 20 sampai 20 ya Celcius. Sementara untuk yang misalkan yang i405060 ini bisa jauh lebih besar range-nya, jadi minus 20 sampai 650 ya Celcius. Jadi kalau yang buat kayak electrical atau mechanical, sebenarnya si i7 ini juga bisa digunakan untuk yang electrical mechanical use gitu. Cuman yang karena dia jauh lebih besar temperatur range-nya, maka dia jauh lebih bisa banyak aplikasinya gitu. Dan yang terakhir adalah limited data transfer. Data transfer itu terbatas karena i7 ini hanya bisa pakai SD card aja, jadi harus dicopot SD card terus baru bisa di transfer data kayak gambar-gambarnya. Sementara untuk yang e-series terus yang P-series juga dia udah include Bluetooth sama Wi-Fi, jadi jauh lebih mudah gitu untuk transfer datanya. Selanjutnya kita akan membahas FLIR application. FLIR ini sendiri merupakan kependekan dari forward looking infrared kamera gitu. Jadi selama itu forward looking dan mendeteksi infrared itu bisa dikategorisasikan sebagai FLIR. Jadi banyak banget aplikasinya dan tentu saja kita bakal mengklasifikasikan aplikasi mana yang kompatibel terhadap device yang kita gunakan sekarang, yaitu FLIR I7 gitu. Yang pertama ada safety and law enforcement. Yang di kiri ada FLIR scope ya, untuk melihat infrared yang dipancarkan oleh target gitu. Ini kalau di sini targetnya ada hewan, tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa targetnya adalah manusia gitu. Ini yang bisa digunakan untuk kebutuhan militer. Dan yang tidak kompatibel dengan device yang kita gunakan sekarang. Nah, selanjutnya ada counter surveillance. Ini kompatibel dengan device yang kita gunakan sekarang, yaitu menggunakan device handheld. Counter surveillance ini contohnya adalah untuk mendeteksi device-device elektronik yang tertanam pada ya ruangan gitu. Jadi let's say kita ada di suatu apartemen atau di suatu hotel dan kita nggak mau ada mungkin ada kamera tersembunyi atau ada penyadap dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dideteksi melalui FLIR ini gitu. Karena barang-barang elektronik tersebut mengeluarkan radiasinya tersendiri. Kemudian selanjutnya ada disease control. Ini bisa menggunakan kamera yang dipasang gitu di tembok ya, atau mungkin dengan FLIR handheld juga bisa. Ini biasa digunakan di tempat-tempat dengan alat transportasi ya, seperti pesawat dan kereta gitu. Selanjutnya mungkin ini lebih relate ke alat yang sedang kita gunakan sekarang, yaitu electrical, mechanical, dan leakage inspection. Nah, di sini kita bisa melihat di kiri untuk mengetahui power usage dari saklar-saklar. Nah, gimana tahunya? Di sini ya ada perbedaan di heat signalnya ya. Jadi bisa ketahuan mana saklar yang menggunakan power lebih banyak. Kemudian yang tengah ini untuk mechanical inspection, di sini bisa untuk melihat hidrolik, jadi sistem hidrolik mana yang mungkin kelebihan beban atau berfungsi dengan tidak optimal gitu. Kemudian selanjutnya bisa juga untuk leak inspection atau leak detection gitu. Jadi kita bisa melihat apakah ada bocor-bocornya di atap-atap gitu. Selanjutnya ini mungkin yang sangat terlihat di bidang kita biomedik untuk healthcare. Yang pertama itu untuk melihat sirkulasi darah pada manusia maupun hewan. Jadi di sini gambarnya ada orang dan kuda berarti. Kemudian selanjutnya bisa digunakan untuk deteksi kanker. Nah, di sini contohnya kanker payudara. Tentu saja ini tuh masih membutuhkan banyak filter-filter sehingga data yang gambar yang diambil di sini itu bisa digunakan seperti menggunakan Gaussian dan sebagainya. Tapi secara teknis ini bisa digunakan untuk mendeteksi kanker gitu. Di sini contohnya kanker payudara. Oke, jadi FLIR memiliki arti forward-looking infrared camera. FLIR juga merupakan suatu perusahaan yang memiliki spesialisasi pada desain dan produksi dari thermal imaging kamera. Kemudian FLIR I7 merupakan device handheld yang dapat dipegang di tangan yang diproduksi oleh FLIR. FLIR juga memproduksi banyak device handheld, namun FLIR I7 ini merupakan produk dari seri I yang memiliki fungsi semi-profesional seperti itu. Jadi produk-produk seri I lainnya seperti I3 dan I5 juga memiliki fungsi atau aplikasi yang mirip dengan FLIR I7.
Sekian presentasi mengenai FLIR i7. Terima kasih.